Halo Sobat JPW, ketemu lagi dengan saya, Togu, dan Tito. Kita kali ini ngelanjutin bincang kopi kita nih ya. Kali ini kita akan bahas apa, Tok? Judulnya apa? Kopi-kopi apa? Kopi-kopi apa yang nggak bikin jantung Sobat JPW deg-degan, gitu ya? Kopi apa yang tidak bikin jantung berdebar, gitu ya? Itu judulnya ya? Itu judulnya tuh. Oke, yaudah yuk kita bahas yuk. Oke, nah kita kali ini akan ditemani oleh siapa? Kemarin dokter ya? Dokter Tito, praktisi SH, jantung. PhD, MDA, MCL, MSc, ML. MPL. Itu Apa? Mobile Legends semua. Itu Mobile Legend ya? Kayaknya Bukan gelar, itu bukan gelar? Bukan, Pak. Saya manusia biasa ya. Manusia biasa? Ada band, iya. Ada. Berarti lo bukan dokter, bukan? Bukan dokter, Terus tapi gelar-gelar itu di nama lo kok ada itu ada MSA, karena MSc, saya ikut MPL, MDL, saya ikut MSc. M3, M1, M2 gitu. Kok ada sih? Emang saya just no limit. M3, M2. Enggak, bukan Sobat Itu JPW. bukan. Oh. Saya hanyalah penikmat dan pecinta kopi biasa. Seperti judulnya tadi ya, gue punya teka-teki buat lo. Kopi apa yang tidak bikin jantung berdebar? Sobat JPW kalau udah tahu duluan sebelum kita bahas, komen aja nanti duluan. Kopi apa yang tidak bikin Jawabannya jantung. sama semua ya. Kopi yang tidak bikin asam lambung. Bukan, beda. Kopi apa yang tidak bikin jantung kalian berdebar. Sebetulnya Lu jawabannya nggak boleh sama dengan yang kemarin ya, awas lu. beda. Apa? Jadi gini Sobat JPW. Ah. Sebetulnya kita perlu tahu dulu. Jadi kalau di sini ada sebuah paradigma. Jadi banyak orang yang memang menganggap kopi adalah salah satu penyebab jantung mereka berdetak lebih cepat. Kayak lagu ya. Bapak lagu gimana? Di setiap Mengapa jantungku berdetak gitu ya? ini di setiap ada kopi ya kan. Di setiap ada kopi mengapa jantungku berdetak gitu Berdetak kan? lebih kencang ya? Nah. Seperti genderang Mau perang. mau perang. Iya, ini serius. Oh, serius, oke. Jadi bener atau enggak sih? Jadi polemik atau sugesti setiap orang yang sebelum minum kopi nih, Bapak curang udah dapat duluan kopinya. Saya masih nunggu. Setiap dia minum kopi jantungnya deg-degan gitu ya, atau berdebar lebih cepat seperti genderang mau perang gitu ya. Nah, apa yang bikin si kopi ini bener-bener bikin detak jantung lebih cepat? Itu dulu yang kita bahas nih, Pak. Nah, bener atau tidaknya kan kita harus tahu apa yang bikin kopi itu membuat jantung lebih cepat. Sebetulnya jawabannya benar. Apa? Setiap kita minum kopi, memang ada senyawa namanya kafein yang dia akan menstimulus adrenalin. Nah, adrenalin yang distimulus lebih tinggi akan membuat detak jantung lebih cepat. Seperti genderang mau perang. Itu enggak. Jadi hormon adrenalin itu secara lebih tinggi diekstraksi gitu ya, karena kandungan kafein yang ada pada kopi. Gitu. Tapi apakah setiap minum kopi pasti seperti itu gitu? Nah, itu balik lagi Pak ke masing-masing orangnya, dan masing-masing mereka punya resustansi atau tingkat ketahanan terhadap kafein itu sendiri, sehingga dia bisa minum tuh biasanya kita nyebut ada maksimalnya berapa sih sampai dia deg-degan gitu. Sebenarnya ini saya tanya balik, Bapak sendiri minum kopi satu hari berapa cangkir? Yang dicampur boleh, yang kopi hitam boleh, bebas, sebut aja. Kalau kopi hitamnya paling sehari sekali. Kebanyakan sekarang kan kopi latte ya. Kopi latte. Karena kan sekalian latte art ya. Betul. Berapa cangkir hitungannya? Hitam 1, latte-nya berapa? 3 atau 4 lah. 3 atau 4, berarti total 5 ya Sobat JPW. Bapak deg-degan nggak? Enggak sih. Karena nggak seperti bergenderang mau perang. Enggak sih, nggak ada degan. Jadi Pak Togu minum 5 cangkir, expect kita kopi hitamnya 1, 4 atau 3 tadi ya. Itu kopi latte yang memang udah campur susu ya. Dan Pak Togu biasa aja, nggak deg-degan. Berarti resustansi Pak Togu terhadap kafein itu sudah tinggi. Dan memang tidak terpengaruh
gitu. Ya sama seperti saya kan banyak handle customer nih. Setiap datang customer nyobain kopi, baik espresso, americano, atau latte gitu ya. Sehari saya bisa sekitar 6 atau 7 lah. Nemenin customer gitu ya. Dia cobain mesin, dia cobain V60 manual brew gitu ya. Dan saya tidak terpengaruh dengan deg-degan itu. Paling deg-degan kalau ternyata dia nggak deal, Pak. Ya. Oh, itu deg-degan tuh. Benar itu deg-degan. Tapi intinya saya dan Pak Togu sudah terbiasa minum kopi. Sehingga 5 cangkir, 6 atau 7 cangkir tidak terasa deg-degannya. Nah, tapi apakah semua orang sama seperti kita? Jawabannya tidak. Nah, kalau saya baca nih ada satu jurnal. Jadi literaturnya tuh sebetulnya kafein ini tujuannya apa sih di kopi ini? Jadi mereka ketika minum kopi, dia mau dapat kafein itu menstimulus sistem saraf pusat yang membuat kita yang minum itu merasa segar. Nah, secara otomatis ketika segar, dia akan memicu detak jantung lebih cepat gitu kan. Terus dia juga akan memicu hormon adrenalin tadi biar lebih semangat. Dia juga akan memicu dopamin. Ada di otak sel saraf yang memproduksi dopamin. Jadi dia lebih bahagia, lebih happy gitu ya kalau minum kopi. Tapi ini lagi-lagi setiap orang berbeda-beda. Pak Togu 5, saya 7 aman-aman aja. Tapi belum tentu. Noval minum 2 cangkir kopi apalagi espresso bisa langsung deg-degan. Kan bisa jadi kan seperti itu. Berarti Noval resistansi terhadap kafein juga rendah misalkan kayak gitu. Dan ini setiap orang beda-beda. Nah, amannya gimana gitu kan? Kalau tadi kan kopi-kopi apa yang nggak bikin jantung deg-degan. Sebetulnya semua kopi memicu. Tapi apakah pemicu itu benar-benar secara otomatis langsung deg-degan atau langsung benar-benar serangan jantung gitu kan? Enggak. Jadi di sini saya baca jurnal juga. Jadi selain tadi itu memicu menstimulus saraf pusat, terus dia juga ada kandungan maksimum yang memang dia punya ketahanan pada umumnya. Jadi setiap orang sebetulnya membutuhkan, kalau di jurnal ini maksimum itu 400 mg kadar kafein. Kafeinnya ya Sobat JP bukan 400 mg Sobat JP berpikir 400 ml atau cangkir kopi, bukan. Jadi kadar kafein yang standarnya itu 400 mg per orang. Yang normal, yang mereka bisa ekstraksikan gitu jadi adrenalin, jadi dopamin yang baiknya segitu. Nah, kalau Sobat JP minum lebih dari itu, apa yang terjadi? Kalau tadi hitungannya kita bahas per cangkir nih, Pak Togu 5, saya 7. Kalau kopi hitam ya, itu kandungan kafeinnya 100 mg. Per cangkir 180 ml, Pak. Nah, ketika kita minumnya 4, berarti kan udah 400. Bapak 5, lebih 100, baik-baik aja. Saya 7, lebih 300, baik-baik aja juga. Berarti resistansi kita udah bagus. Tapi kalau Sobat JPW yang nggak biasa, Noval minum 4, ya bisa jadi dia ya mungkin keringet dingin, deg-degan, mungkin juga karena nggak punya duit kemarin, bisa juga Noval. Iya bener sih. Bener juga dong gitu. Tapi ada maksimumnya. Jadi sekuat apapun kita, Bapak sama saya nih, misalnya udah biasa minum kopi, Sobat JPW yang memang pecinta kopi banget, edik, bahkan ada yang saya 10 biasa-biasa aja mas, kopi hitam semua. Nah kalau di jurnalnya dijelasin maksimum detailnya itu sebetulnya sampai berapa. Jadi artinya di sini semua manusia umumnya 400 itu standar ya. Maksimumnya adalah 150 sampai 200 mg dikali berat badan. Nah gimana tuh ngitungnya tuh? Ngitungnya gini. Contoh, jadi gue deh berat ya. Saya 100 beratnya Sobat JP, biar nggak susah ngitungnya. Berat badan saya 100 dikali yang paling limit bawah 150 mg. Berarti saya bisa mengkonsumsi maksimum 15.000 kafein per hari. 15.000 mg per hari. Kalau dibagi cangkir berarti 15 cangkir. Ya kan, kalau tadi satu cangkir 100 kita asumsikan gitu ya. Ketika saya minum lebih dari 15 cangkir, kemungkinan besar ini akan berpengaruh langsung. Ya bisa deg-degan lebih parah, asam lambung naik dan macam-macamnya deh, gitu yang pernah kita bahas di konten sebelumnya. Dan ini jujur-jujuran atau jujurly kalau kata anak Jaksel, saya pernah mengalami ini. Waktu handling customer dari pagi sampai sore nggak berhenti cuman nggak makan siang juga, sholat doang. Itu 16 sampai 18 saya lupa, tapi itu pun nggak kopi dalam satu cangkir 180 ml Pak, espresso biasanya. Dan ini biasanya customer yang memang pengen, mas saya mau R&D, bikin beans khusus buat house blend mereka. Kan mereka nyoba espresso kan.
espressonya masuk atau enggak. 18 cangkir, habis asar saya tiduran di musola. Jadi Terus? 18 cangkir rasanya beneran kayak, ya mungkin yang Sobat JPW pernah nanya di konten gitu ya, bener nggak sih deg-degan? Emang deg-degan, keringet dingin, mau pingsan, sampai Masa sih? bener. Pernah ngerasain kayak gitu, dan memang Tapi pada saat itu dompet lo gimana? balik lagi ya ke dompet ya. Hah? Saat itu saya melupakan dompet, Pak. Lupa dompet. Karena beneran saya habis sholat asar tuh mau bangun, aduh udah akhirnya kenapa bisa kayak gitu, pas saya flashback ke hari itu, oh saya minum espressonya kebanyakan. Jadi satu sloki espresso itu kan kayak ekstrak satu cangkir sebenarnya. Ya kalau sekitar 18 ya 18.000 kafein. Gitu. Nggak secara langsung sih dari pagi sampai sore ya, tapi tetap rasanya mau pingsan. Gitu. Dan dompet saya nggak ada masalah Nggak ada karena masalah. saya lupa sama dompet itu. Tapi bisa jadi kosong sih Pak waktu itu. Oh ya? Karena itu tanggal tua. Nah, itu sebenarnya. Bisa jadi karena itu toh sebenarnya toh. Enggak. Ya, bukan itu bukan. Bukan. Nah, jadi paling aman minimal adalah sekitar 400 mg. Mungkin kalau yang standar-standarnya ya, atau yang kurang resustansinya bisa di bawah itu. Paling aman maksimal tuh sekitar 15.000 mg atau 15 cangkir. Tapi siapa juga nyobain 15 cangkir selain tukang jualan kayak saya kan Pak. Gitu. Terus kalau itu kejadian, kepikiran nggak Pak Bapak nih? Anggap Bapak yang melakukan itu. Bapak minum kopi sehari 20 cangkir, rasanya kayak saya gitu kan. Mau pingsan. Terus Bapak ngapain? Ngecek dompet. Belum pernah sih gua. Aduh, emang belum pernah. Belum pernah sih. Anggap akhirnya pernah. Kalau gua deg-degan mau pingsan gitu. Nah, Nggak tahu dah. tapi Tidur, Pak. maksimal berapa? Oke. Makasih Mas Enal ya, staf JPW Garden. Nah, ini alasan saya nggak minum kopi ini. Ini apa tuh? Ini taro Pak. Taro. Tadi habis dipegang sama dia terus ditaro gitu. Taro latte. Heeh. Taro latte ice. Saya minum dulu dari tadi saya ngomong mulu. Baru lanjut ke Bapak ya. Terus Seger banget nih harusnya nih. Nah, kalau yang kejadian seperti itu, bahkan buat orang yang punya resustansi rendah ataupun tinggi, dia pasti akan kayak gitu kalau berlebih atau over ya. Ada solusinya Pak. apa? Minum dulu Pak. Bentar ya, minum dulu Sobat JP. Aman. Sekalian audit. Aman rasanya, mantap. Jadi, ketika itu terjadi, yang saya lakukan salah. Saya cuman tiduran, berharap itu berakhir dengan sendirinya gitu. Paling capek, pusing karena belum makan siang juga kebetulan. Lari harusnya. Bukan juga. Apa? Tapi lari juga bisa sih, itu Iya kan? itu ketiga tapi. Karena gua waktu itu gitu. Oh, gimana? Terus gua minum 20 cangkir, kan gua deg-degan tuh. Bingung gua harus minum, gua lari aja muter-muterin komplek. Sembuh sih. Nggak percaya. Bukan capek. Bukan capek. Lari muterin komplek. Capek juga sembuh ya. Jadi, Tapi itu memang itu yang ketiga. Ya kan, ya emang betul, benar. betul. Jadi solusinya nih buat Sobat JPW yang punya resustansi rendah terhadap kafein Pak. Jadi anggap Noval lagi. Tanpa melihat dompet ya. Noval nggak kuat nih minum kopi banyak, 2-3 cangkir, deg-degan udah gitu ya. Udah keringet dingin. Nah, solusi pertama itu banyakin minum air. Oh. Nah, makanya saya ada di samping kolam renang. Jadi kalau deg-degan kita tinggal nyemplung aja Tinggal ya. minum air. Tinggal minum air. Tuh. Jadi Terus? banyakin minum air. Nggak, ini yang serius ya. Ini serius. Gue juga serius ini. Iya, ngapain minum air kolam renang? Loh, kan sama-sama air. Tapi ada gimana sih? kaporitnya Pak. Oh, nggak bisa Nggak berarti? bisa. Luar itu lo harus jelas dong. Oh, iya. Minum air yang murni tanpa kaporit. Gimana sih lo? Lebih banget Sobat JPW bilang. Jadi Sobat JPW harus banyak minum air yang murni tanpa kaporit gitu. Iya lah. Kenapa tujuannya? Nah, minum air ini fungsinya adalah untuk mensekresi. Jadi menetralisir segala bentuk zat-zat yang tadi udah masuk dari kopi, sehingga dia lebih cepat dikeluarin. Jadi distimulus jadi lebih cepat pipisnya. Keluar lagi tuh kafein. Diekstraksi lagi jadi pipis gitu. Akhirnya setelah kadar kafeinnya menurun, deg-degannya hilang. Sama kayak kemarin, setelah gajian, dompet terisi penuh ya kan, deg-degannya juga hilang. Udah hilang. Sama. Itu minum kopi gue rasa lu 20 cangkir nggak apa-apa itu. Habis gajian coba deh. Nggak mau juga. Ya? Kayaknya deg-degan juga Pak. Masa? 20 cangkir
harganya berapa ya kan, specialty. Ya kalau sehari ya lumayan deg-degan. Lumayan bikin deg-degan juga. Iya, karena lihat bill. Iya. Iya dong. 20 ribu kalau 20 cangkir ya 400 ribu sendiri sehari, lumayan pengeluarannya kan. Itu yang pertama Pak, minum air yang murni buat mengekstraksi lagi si kafeinnya biar cepat keluar lewat urin ya. Terus yang kedua, kita harus konsumsi banyak makanan yang mengandung magnesium. Nah, Sobat JPW kalau ngomongin magnesium berarti bukan makan magnet ya. Magnet dicemilin sama dia ya kan. Ini banyak magnesiumnya Pak, magnet beda. Magnesium tuh satu zat yang banyak terkandung di sayuran hijau sama pisang. Gitu, supaya si adrenalinnya, si kafeinnya tuh ternetralisir. Karena dengan magnesium itu dia bisa mengikat si kafein supaya lebih cepat terekstraksi. Sampai akhirnya dia netral lagi tuh di dalam tubuhnya si kafeinnya. Nah yang ketiga yang tadi Bapak bilang, lari keliling komplek. Olahraga. Nah, olahraga tapi nggak perlu keliling komplek ya Sobat Nggak JPW. perlu. Yang ringan aja, contoh kalau saya kejadian kayak gitu ada di musola JPW, mungkin saya bisa duduk diri aja, atau squat jam, atau sit up aja. Yang penting ngegerakin badan supaya kafeinnya itu keluar. Jadi kayak kafein kan jadi adrenalin juga, jadi dopamin juga, jadi semangat. Harusnya kan saya semangat. Tapi kalau saya deg-degan terus akhirnya lemas capek, itu kafein akan lama keluarnya dari badan saya. Gitu. Jadi minum air putih tadi udah, terus makan pisang, makan yang banyak magnesium udah, tinggal saya lari-lari dari kenyataan. Karena keadaan saya pusing kan. Jadi saya harus benar-benar ngegerakin tubuh sampai keringetan, akhirnya kafeinnya keluar lewat keringet. Gitu. Jadi terekstraksi semua sampai semuanya netral. Jadi kopi-kopi apa yang nggak bikin deg-degan? Sebenarnya semuanya bikin, cuma gimana cara mengatasi deg-degannya sebenarnya yang penting Pak. Karena pasti Sobat JPW nggak bisa dong sehari nggak minum kopi ya nggak? Bapak mungkin nggak sehari nggak minum kopi? Bisa. Wajib banget kan? Gua kayak hidup itu kayak berasa apa ya, kalau sehari nggak minum kopi itu kayak nggak ada nyawanya gitu. Kayak ini ya, bagai taman tak berbunga ya? Iya, aduh. Gua Hei gimana? begitu, kenapa nggak kita gendangin? Beneran gua. Hidup tanpa Jadi kopi gitu. Lu jangan pernah nanya begitu deh, gua nggak sanggup jawabnya. Is, Gimana rasanya sehari kalau nggak ngopi itu, aduh. rasanya Aduh, kayak hidup tanpa apa ya? tanpa cinta. Tanpa duit kok. Ya, duit Lu coba lah. lu ngerasain hidup tanpa duit kok. Gimana coba? Ya nggak bisa sih, ya nggak bisa. Nah, iya, Nggak bisa. stres nggak lu? Puyeng nggak lu? Hah? Hidup tanpa duit, ya nggak bisa Gimana? Pak. Nah, itu yang gue rasain. Ini juga ntar kan pakai duit nih. Nah, Ya kan? Tapi ngomong-ngomong Pak, ini kita tempatnya di mana sih Pak? Keren banget ya. Ini di baru JPW sekali-kalinya. Cafe and Garden nih. Kita sekali-sekali buat di JPW Cafe ya. Biar nggak di Ampera mulu ya. Di Ampera. Coba suasana baru Di ya. Ampera kan saya keringetan bahas ini nggak aman. Aman ya? Nggak ada keringet. Lega hidupnya kan. Lumayan lah ya. Karena sekarang masih tanggal 10 juga masih ada. Masih ada, ya. Kalau udah tanggal 20-an juga tetap keringetan. Kalau minum kopi sambil Toto ketemu mantan itu gimana Tok? Kira-kira Tok? Deg-degan nggak Tok? Nah, tergantung mantannya. Mantannya jadi lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih baik misalnya. Deg-degan. Deg-degannya gimana? Pasti berpikir bahwa kira-kira gue bisa balikan lagi nggak sih sama mantan ini? Karena dia Bukan jadi lebih gitu, baik. anjing, Gitu. nggak pas setelah nggak sama gue malah lebih baik Nah. gitu ya. Itu perasaan bapak pribadi kayak. Kalau lu gimana Pal? Hah? Ya, tapi deg-degan nggak? Deg-degan nggak lu minum kopi kalau gitu mantan? Ya. Noval ya nggak ketemu mantannya, ketemu yang beningnya deg-degan dia. Ya wajar sih. Wajar. Normal berarti ya? Ya, normal sih. Tapi ketemu cowok enggak kan? Normal Pak. Ya nggak bercanda doang. Kali aja kan sekarang juga lagi musim. Nggak penting jenis kelamin, yang penting kasih sayang. Iya. Emang iya? Iya. Lagi viral begitu Lagi ya? viral. Jenis kelamin nggak penting, yang penting kasih Yang sayang. penting ngasih sayang aja. Orang ada kok. Ini mah udah di luar jenis kelamin juga. Nikah sama bantal gitu. Nikah sama bantal sama guling. Oke, itu di luar. Jadi Kalau lu ntar mau nikah lagi sama apa? nggak pengen nikah lagi juga. Nggak Lu nggak pengen nikah lagi Tok? Satu aja Pak. Satu aja nggak habis-habis ya? Satu aja nggak bisa habis. Anak 2 ya kan. Baru dikasih alhamdulillah 2. Alhamdulillah. Ya. Bapak kan udah 3 tuh. Rencana Alhamdulillah. nambah sampai 11 Pak.
Biar jadi gen Papa Togu. Gen Bapak Togu, Gen Togu. Iya. Ngeri juga tuh. Terus? Tapi emang seger ya Sobat JPW kalau kita, ya lucu juga sih kalau Kayaknya kalau kontennya. minum kopinya di JPW Garden kayaknya nggak deg-degan juga deh. Jadi cobain deh kesini deh. Benar. Nanti Noval ambil tag lokasinya aja, seger-seger banget nih. Bukan orangnya ya, lokasinya. Selain itu orangnya seger-seger juga sih. Iyalah. Oke, Pak. Apa lagi toh? Jadi kesimpulannya, singkatnya apa? Nomor 1 apa? Jika ingin tidak deg-degan ketika minum kopi. Nah, jika tidak ingin deg-degan ketika minum kopi, sebenarnya sesuaikan dengan kemampuan kalian minum kopi. Gitu. Kalau memang tidak terbiasa minum banyak, ya jangan minum banyak. Minum 2, ya udah minum 2 aja. Tapi rata-rata minumnya bisa sampai 3 Kalau yang baru minum 4 gelas. langsung deg-degan? Kan ada tuh. Nah, kalau yang baru minum banyak deg-degan tadi, banyakin minum air putih habis minum. Gitu. Sama biasanya orang nyalain kopi secara apa ya, full. Oh, ini gara-gara gua minum kopi, padahal sebenarnya ini kan nggak cuman kopi, Pak. Bisa juga ada susunya, ada gulanya, ada creamernya, dan bisa juga produk-produknya memang ya low budget ya. Kalau low budget pasti buat kesehatan kan kurang. Contoh, creamernya murah, susunya pakai Oh ya sih pengaruh. ya pakai susu yang Kualitas kopi juga pengaruh sih. gitu. Ketika dia minum itu terus dia langsung deg-degan, jangan salahin kopinya dulu. Tanya itu di dalam kopinya ada apa lagi. Tapi minum air putih, keluar lagi ya kan bersama urin, itu deg-degannya hilang. Gitu. Terus yang kedua, banyakin makanan yang mengandung potasium. Magnesium. Potasium mah buat ngebom ikan ya. Magnesium Sobat JPW. Biasanya kita temuin di sayuran hijau, brokoli, bayam dan lain-lain, sama pisang. Ya simpelnya pisang lah. Ya, pada dasarnya manusia suka pisang lah. Bagi cewek. Iya, Ya. benar. Terus yang ketiga, lakukan olahraga ringan. Ketika memang kita udah langsung deg-degan baru minum 1 cangkir. Sama beli kopinya yang bener di JPW Garden. JPW Cafe. Iya. JPW Coffee. JPW Coffee sih keren. Semuanya juga emang udah jelas. Dan apa ya, kita aja minum gitu. Kita aja minum. Bapak tahu gua aja nggak bisa hidup tanpa kopi loh katanya. Jangan tanyakan itu. Jadi beli kopinya yang berkualitas ya, yang premium ya. Beli kopi yang berkualitas, premium, nyeduhnya dengan benar. Kalaupun tetap masih kejadian kayak gitu, gimana ya? Nggak usah ngopi udah. Enggak, tapi memang semua orang punya resolusi yang beda-beda. Kalau memang kejadian kayak gitu ya berarti disiasatin mungkin Dari dengan, sedikit dulu kali. Dengan Kalau nggak kuat kopi- secangkir ya setengah cangkir dulu. betul, dengan kopi decaf decaf juga bisa, Pak. Tapi kopi decaf tuh bikinnya ribet. Dan harganya memang cukup mahal jadinya gitu. Tapi memang kalau buat Sobat JPW udah biasa ngopi, nggak ngopi ya bener. Kayak ada yang kurang aja. Iya. Gitu. Kayak orang ngerokok nggak ngerokok sehari kayaknya asem gitu kan. Sama ngopi juga. Gitu sih Sobat JPW ya. Gitu ya. Ha-ha. Gitulah kurang lebih ya kesimpulannya. Jadi cara bikin kopi agar kita tuh pas minum tuh nggak deg-degan, ya itu tadi ada 3 cara itu tadi ya. Yang pertama, Minum air putih yang banyak. minum air putih yang banyak. Yang kedua, banyakin makan sayur yang mengandung magnesium. Ya. Yang ketiga, olahraga ringan. Jika memang ketika Sobat JPW lagi minum kopi tiba-tiba ngerasa kayak jantungnya berdebar gitu. Betul. Solusinya 3 itu aja. Kalau memang masih nggak kuat juga, ya kalau biasanya secangkir nggak kuat, ya coba aja setengah cangkir. Betul. Dari Sedikit-sedikit dosis aja dulu sedikit. deh, gitu. Lama-lama nanti kan akan terbiasa 1 cangkir, 2 cangkir, 3 cangkir dan seterusnya. Ya kurang lebih itu aja kali ya kontennya buat betul. kali ini ya. Demikian ya untuk konten kali ini, ya semoga bisa memberikan manfaat buat Sobat JPW semua. Ya jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima Terima kasih.